Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Syafarizi Tamher dengan NPM 4525210121. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar saya yang bertopikan si penjualan toko elektronik. Topik nomor 57 dengan materi yang dipakai adalah struktur, pointer, stack menggunakan array, heap short, B-tree, search, binary tree, penulisan pre-order, dan dosen pengampus saya Ibu Sri Rezeki Chandra Mkom. Di sini saya menggunakan library include IOStream, string, dan IOManip. Di sini saya menggunakan using namespace std. Dan fungsi pertama ini ada struktur untuk menyimpan ID unik barang, nama barang, harga barang, dan jumlah stok barang. Di sini ada deklarasinya, integer, alif ID, ada string alif nama, ada float, alif harga, dan ada integer alif stok. Dan di sini adalah untuk si ininya untuk mengosongkan nilai saat data baru dibuat. Seperti di sini ada alif barang, ada alif ID, ini semua, ini kan ada string, ada float, ini semua dikosongkan dulu. Terus ini untuk ini berparameter memasukkan nilai langsung ke dalam variabel struct. Seperti ini set ID, ini set nama barang, set harga, set stok barang. Lalu ini ada stack menggunakan array SDL, ada struktur bernama alif stack log pointer index yang menunjuk paling atas stack, dan ini batas maksimal. Dan batas maksimalnya arraynya 100 untuk menyimpan tumpukan barang. Terus di sini ada stack log, ini memaksimalkan si array 100, dan ini alif top -1 menandakan array stack saat ini masih benar-benar kosong. Ini untuk mengecek jika array top kosong di -1. Ini akan mengecek jika kosong dia terus -1 agar terus kosong, terus return. Ini ngecek kalau misalnya penuh nyampe top index bakal jadi batas maksimal -1. Jadi boolean is full, return ini bakal ini alif top. Jadi si topnya ini bakal dicek apa kalau misalnya penuh itu bakal jadi maksimal -1. Nah, ini fungsi penambah push atau ini buat nambahin ke paling atas. Soalnya kita pakai LIFO di sini. Nah, ini adalah void push. Di sini ada fungsi void push. Yang ini ada inian buat barang sama item masuk. Jika barang penuh, jadi jika stack ini if stack penuh naik, if if top plus plus naikkan dulu indeks top ke paling atas plus 1. Terus data stack alif top sama dengan alif item masuk barang ke indeks top yang baru. Jadi ini buat indeks top yang baru. Fungsi ini fungsi untuk pop atau menghapus. Jadi jika stok tidak kosong, if stok tidak kosong, turunkan indeks top otomatis teratas bakal terhapus minus alif sama alif underscore top minus. Terus ini ada fungsi pencetakan. Jika alif empty itu return. Jadi kalau misalnya kosong itu bakalan batal proses. Cuma jika ada bahkan bakal ke kecetak. Ini looping berjalan mundur mulai dari top menuju 0, soalnya LIFO. Ini ada for integer alif i sama dengan top, alif i lebih kecil dari 0. Ini untuk status menuju data ke paling bawah. Terus ini ada binary tree penulisan pre-order dan pointer. Di sini di sini ada struk alif node tree. Terus di sini ada alif barang data menyimpan data barang di dalam node ini, di sini. Terus ini ada pointer node tree. Ini akan menunjuk ke alamat memori
kiri dan ini akan pointer menunjuk ke alamat memori kanan atau anak ke sebelah kanan dan anak ke sebelah kiri. Terus ini ada alif node, alif barang ini buat memasukkan data ke node. Kalau misalnya alif ini anak kiri dikosongkan dulu, terus ini alif sama kanan 0 PTRT ini artinya dikosongkan dulu. Terus di sini ada struk alif binary, ini pointer khusus menunjuk posisi root atau puncak dari pohon. Terus ini ada alif akar, ini awal pohon dibuat root masih kosong. Ini binary tree, terus ini ada ini tree-nya, terus di sini ada root-nya atau akar, terus di sini buat akarnya masih kosong. Terus di sini ada fungsi memasukkan node baru ke dalam tree pakai pointer ini agar tree asli ikut berubah. Jadi ada void node, terus ada node pointer dan alif node saat ini, alif barang dan alif data baru. If jika node ini saat ini kosong atau mencapai ujung, maka buat sampul baru di sini di node tree. Terus ini bakal return. Jika data ini jika data baru lebih kecil daripada node ID saat ini, maka lempar ke cabang kiri. Dan ini sebaiknya ini bakal lempar ke cabang kanan. Fungsi ini adalah fungsi cetak atau cetak akar, terus ke kiri atau terus ke kanan. Ini ada fungsi void pre-order traversan, alif not pointer tree, alif not saat ini. Jika not tidak kosong, maka cetak not saat ini. Ini notnya. Ada set W5, ada set W20. Terus ini untuk menjalankan fungsi ini lagi untuk menelusuri seluruh anak ke kiri, dan ini sebaliknya ini untuk menelusuri lagi ke seluruh anak yang kanan. Ini ada heap sort-nya. Ini fungsi merapikan susunan parent dan anak agar jadi max heap parent yang selalu lebih besar. Di sini ada integer, ini anggap root atau akar adalah paling besar. Terus di sini rumus mencari indeks anak ke kiri di array. Ini alif akar kiri 2, terus pointer alif indeks akar plus 1, ini untuk mencari anak kiri di array. Terus ini integer alif anak kanan 2, pointer 2, terus ada alif indeks akar plus 2 untuk mencari indeks anak kanan array. Ini untuk mengecek apakah anak kiri ada dan ID-nya lebih besar dari root. Jadi ada if anak kiri lebih kecil dari jumlah data, maka alif array di alif anak kiri, terus ini bakal ngecek apakah dia lebih gede atau lebih besar daripada ID-nya. Di sini, jika if iya, maka anak kiri ditandai sebagai terbesar sementara. Yang ini sebaliknya, ini apakah yang kanan lebih besar daripada ID-nya. Ini if anak kanan jauh lebih kecil, kok jauh lebih kecil. Alif jumlah data, alif array data, alif anak kanan, titik, alif ID, terus lebih kecil daripada alif array data yang alif terbesar ini yang tadi, alif ID, maka si anak kanan ini bakal di-mark atau ditandai sebagai anak yang paling besar atau anak kanan yang paling besar. Ini jika terbesarnya bukan akar atau root, if alif terbesar bukan tanda seru alif indeks akar atau bukan indeks akar, lakukan penukaran posisi atau swap. Ini alif barang tukar. Ini untuk menukar si alif indeks akar ini untuk jadi posisi yang paling besar. Alif array, alif
ini ada alif array indeks akar, alif array data, alif terbesar. Maka nanti bakal ditukar. Terus ini bakal panggil kembali Heptree untuk memastikan cabang di bawahnya ikut rapi. Ini ada alif Heptree ini untuk memanggil fungsi yang atas untuk memastikan apakah cabang di bawahnya rapi atau tidak. Lalu ini ada fungsi utama untuk mengurutkan ini atau sorting ascending. Ini untuk looping membangun susunan max heap awal dari tengah array sehingga sampai atas. Ini integer alif i sama dengan if jumlah atau 2 min 1 alif underscore i lebih kecil dari 0 alif i minus minus. Ini looping kedua, ini ekstrak elemen. Ini untuk mengekstrak elemen terbesar satu per satu dari root for integer alif i sama dengan alif jumlah data minus 1. Ini untuk ini ekstrak elemen. Ini untuk mengambil elemen terbesar yang selalu ada di indeks 0. Tukar ke indeks paling ujung ke array. Jadi alif barang, terus ada alif tukar. Ini untuk yang ini nih, tukar indeks paling ujung array. Dan ini juga sama. Terus ini dipanggil kembali untuk merapikan sisa array-nya. Terus ini ada B-tree-nya. Ini ada struktur not B-tree. Ini array, ada alif, barang, pointer, alif, kunci data. Ini kalau di sini adalah array dinamis untuk menyimpan banyak kunci di satu simpul. Terus ini ada alif derajat T. Derajat T penentu batas maksimal isi simpul. Terus alif not. Terus ada pointer. Alif array dari pointer fungsinya menunjukkan ke banyak anak. Jadi ini adalah array pointer yang bakalan menunjuk ke banyak anak. Terus ini adalah integer jumlah kunci. Ini untuk variabel menjumlahkan data yang di node sekarang, dan ini adalah alif status daun bernilai true jika node ini di paling bawah atau tidak punya anak. Constriction inisialisasi B-tree node ini alif ini untuk constructor inisialisasi integer alif temp ada boolean alif temp down. Ini set down nilai derajat T alif derajat T sama dengan alif temp atau set nilai derajat T. Terus ini ada alif status down ini untuk set status daunnya. Ini membuat array alif sama alif kunci data sama dengan new alif sama barang 2 pointer alif derajat T. Ini untuk membuat array kunci berkapasitas maksimal 2T minus 1. Ini alif anak PRT sama dengan new. Ini untuk membuat pointer anak berkapasitas maksimal 2T. Terus di sini ada awal jumlah kuncinya 0. Terus ini looping setel semua pointer anak jadi kosong. Ini untuk mengkosongkan pointer anak jadi agar tidak error. Nah, ini selanjutnya ada fungsi untuk memasukkan node yang isinya masih belum penuh. Ini untuk sama kayak tadi, kayaknya ini untuk push. Ini sama kayak tadi. Untuk push alif sisipkan tidak penuh. Terus alif data baru. Integer alif i. Alif jumlah kunci. Ini mulai dari elemen paling kanan di node ini. If ini jika daun ini, jika ini adalah daun, simpulkan ini yang paling bawah. Terus ini looping geser semua kunci yang lebih besar dari data baru. Yang ini nih, yang while ini nih. Ini alif daun, kalau misalnya benar daun status true, itu bakal, jika ini benar daun, ini bakal simpul paling bawah gitu. Ini untuk sisipkan data baru di tempat yang sudah kosong. Ini untuk kayak buat alif kunci data alif underscore i plus 1 alif
data baru ini untuk mensisipkan data baru ke tempat yang kosong. Terus ini untuk menjumlahkan, ini nambah jumlah kunci, makanya plus plus. Terus else, jika bukan daun, maka cari posisi anak yang tepat berdasarkan urutan ID. Jika bukan daun, harus cari anak mana yang pas untuk dilempar data. Ini looping cari anak yang berdasarkan urutan ID. Ini cek note apa anak yang dituju sudah penuh kapasitasnya mencapai 2T-1. Jika penuh, belah anak tersebut menjadi 2. Alif pecah anak, alif underscore i plus 1. Terus anak putra ini untuk dipecah belah menjadi 2. Setelah dibelah, tentu mau dilempar ke kiri atau ke kanan hasil belahan tadi. Terus if jika udah kebelah, maka tentukan mau lempar ke kanan apa ke kiri. Terus ini suruh anak, ini untuk alif anak PTR RT, alif underscore i plus 1. Alif sama sisipkan tidak penuh data baru. Ini suruh anak yang bersangkutan melakukan sisip tidak penuh lagi. Terus ada fungsi untuk membelah split node yang kepenuhan menjadi 2 terpisah. Void alif pecah anak, integer alif index i, alif not binary pointer, terus ada alif not y. Buat not z untuk menampung setengah dari isi not y yang ini. Jadi ini untuk not baru bernama z. Nah, terus not alif not z itu bakal berisi T1 elemen jumlah kunci. Terus T1 elemen itu derajat T yang tadi. Terus ini looping pindahan separuh kunci. Ini untuk looping pindahan kunci setengah atau data barang dari sisi kanan Y ke sisi Z. Makanya for integer alif J 0, alif sama dengan J, terus lebih kurang dari alif derajat T, min 1, alif sama alif underscore J plus plus. Ini untuk memindahkan ke dari sisi ke sisi kanan. Alif not Z, terus alif kunci data, alif underscore J sama dengan alif not J, alif kunci data, terus alif J plus derajat T. Ini jika bukan Y, maka daun pindah kan juga separuh pointer kepada juga separuh pointer anaknya Z. If alif not Y itu status daunnya false, itu bakal dipindahkan terus ke si Z, ke not Z. Terus juga pointernya juga ini pointernya pindahkan juga separuh pointer ke not Z-nya. Terus ini kurangi jumlah, ini buat ngurangin jumlah Y karena udah dipindahkan. Terus ini buat looping geser ini pointer anak di parent not saat ini untuk memberikan ruang bagi not Z. Jadi ini buat ngeberi ruang di not Z. For integer alif underscore J sama dengan alif underscore jumlah kunci. Alif underscore J kurang dari alif indeks I plus 1 terus alif underscore J min. Ini buat dikurangin biar si alif not Z-nya ini ada ruang buat digeser. Lalu ini adalah hubungkan Z ke parent. Alif anak PRT, alif terus ada alif index alif underscore index X, indeks I plus 1 sama dengan alif not Z. Ini untuk menghubungkan anak untuk menghubungkan indeks atau parent ke Z. Ini looping geser kunci di data parent untuk memberi ruang pada nilai tengah Y yang naik ke atas. Ini ada for integer alif J dan alif jumlah kunci min 1 alif
J kurang dari sama dengan alif indeks I alif underscore J min. Ini untuk kayak memberi ruang lagi ke nilai. Terus ini ada pindahkan nilai tengah not Y ke parent. Alif kunci atau alif indeks sama dengan not Y, ini untuk not Y-nya bakal dipindahin ke alif kunci data di derajat -1. Jadi ini si alif kuncinya bertambah 1 karena udah digeser dari si fungsi si nilainya digeser Y ke parent, jadi si jumlah kuncinya nambah 1. Fungsi ini fungsi untuk melakukan pencarian ID. Ini tadi research-nya. Alif barang pointer dia menunjuk ke alamat alif cari alif integer ID yang dicari. Terus integer alif I sama dengan 0. Terus ini looping maju terus mencari posisi kunci ID target. While di sini alif I, alif underscore kunci, dan alif ID yang dicari, ini bakal terus dicari sampai ketemu, sampai plus ID target. Jika ketemu pas indeks alif I, kembali ke alamat aslinya atau di pointernya. Kalau misalnya jumlah kunci alif ini sama dengan kunci yang dicari, dia bakal return ke kunci yang dicari atau ke pointernya. Kalau misalnya nggak ketemu, itu berarti barangnya tidak ada atau return to null. Status down true, if status down true, maka null. Jika belum ketemu dan masih punya anak, lompatkan lanjut ke node anak tersebut. Return alif ke atas, lompat untuk lanjutkan cari node anak tersebut. Terus ini ada struktur alif battery. Di sini penunjuk node ke paling atas lagi. Terus ini ada angka derajat T ini untuk tadi. Terus alif battery integer alif temp alif root battery itu 0. Ini untuk mengosongkan baterainya. Terus ini untuk ngeset alif derajatnya. Terus ini ada pintu masuk pertama saat insert battery ke program utama. Ada alif void sisip barang. Ini khusus kasus jika battery masih kosong total. If no, jika kepenuhan mencapai 21, maka bakal membuat node baru. If alif battery lebih dari jumlah kunci, kalau misalnya root tree-nya lebih dari jumlah kunci, itu bakalan nambah 1 kuncinya, bakal pointer 2 bakal node baru. Dan alif node ini jadikan root lama sebagai anaknya. Ini kalau misalnya ini yang tadi nih yang ngebuat root ini yang baru, terus ini yang buat ngecek yang atasnya. Jika root kepenuhan, maka -1. Terus ini untuk menjadikan root lamanya jadi anaknya. Terus ini untuk membelah root yang lama yang penuh. Terus ini untuk cari mana cabang anak yang pas untuk dimasukin ke data baru. Ini integer if alif node baru, terus alif node kunci data, terus ini bakal alif data baru, terus alif ID, alif I++. Ini panggilan proses sisip normal ke anak yang sudah dibelah. Ini untuk memanggil si anak yang udah kebelah. Terus ini diresmikan node baru sebagai root utama. Ini kalau misalnya udah iniannya. Terus else jika root belum penuh maka disisipkan ke normal. Terus ini fungsi membungkus untuk memanggil search. Alif barang, cari barang ini untuk search-nya. Terus if, kalau misalnya kosong, if alif root binu kosong bakal return ke kosong. Kalau misalnya ada, itu bakal manggil si fungsi terus buat nyarinya. Terus ini ada content main-nya. Ini kita panggil lagi yang di atas barusan yang 4 struktur untuk siap digunakan. Terus ini untuk di atasnya yang untuk struknya. Terus ini
mendaftarkan 7 statis awal. Nah, ini untuk mendeklarasikan yang ininya, untuk mendeklarasikan barang awalnya. Terus ini ada looping memasukkan data awal ke 4 struktur mesin data yang di atas secara bersamaan. Ini untuk masukin array, ini masukin stack, masukin B3, masukin binary tree, masukin B3. Ini nih. Ini untuk pohon tampil, pohon akar tuh yang tadi di atas. Terus ini ada eksekusi fungsi cetak. Ini untuk mencetak. Nih. Terus ini eksekusi fungsi penelusuran binary tree. Ini untuk menampilkan data binary tree pre-order yang tadi yang dicari itu. Terus ini eksekusi heap tree ini yang melakukan proses pengurutan data heap tree scanning yang buat ngerapin yang tadi. Terus ini ada looping cetak array yang sudah diurutkan. Ini ngelooping buat ngecetak array yang udah diurutkan. Lalu di sini ada eksekusi fungsi searching di B3 ini untuk pencarian data. Dan ini ada looping menjalankan 2 simulasi pencarian ID ditemukan dan ada ID yang gagal. Yang 57 yang ketemu, yang 100 yang gagal. Lalu ada memanggil fungsi binary memanggil fungsi B3 search untuk menampung alamat memori ke pointer hasil cari. Ini kalau misalnya menampung alamat memori ke fungsi cari. Ini jika pointer ketemu dan menunjukkan hasil cari tidak sama dengan 0. Tidak, berarti nggak kosong, berarti ketemu. Terus kalau misalnya itu bakal di cout nama barang, harga, sama stok. Jika kalau misalnya nggak ketemu buntu, maka nama barang tidak ditemukan. Lalu simulasi ini selesai, terus return to atas to 0. Saya akan menampilkan ininya, outputnya. Berikut adalah ininya. Ini di sini ada log riwayat masuk. Ini yang tadi yang barang elektronik yang kita masukin. Terus ada tampilan data barang ini binary tree-nya, ini stack, ini pre-order. Terus ini melakukan pengurutan data menggunakan ini ascending heap sort. Kayak di sini 5 sampai 99. Terus di sini ada simulasi pencarian data. Ini mencari data dengan ID 57, barang ditemukan ternyata barangnya adalah televisi LED. Stok unit itu 15 dan harganya segini. Kalau misalnya 100 di sini nggak ada. Barang tidak ditemukan. Di sini adanya mesin cuci 99 yang paling close, tapi di sini mintanya 100 berarti nggak ada. Jadi isi ID-nya tuh nggak ada. Ini simulasi program selesai sukses. Baik, terima kasih. Maaf kalau misalnya ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.